bagaimana memposting ya. Jadi kan ini jurnal kemarin itu ya, misalnya supplies pada cash, pembelian supplies ya, which is expense paid to week wages kan gitu kan ya. Nah, jadi ini di buku accounting principle apa saja ada ya. Terus kalau mau bahasa Inggris seperti ini, cari bukunya Fish and Warren ya. Fish and Warren itu ada. Ya, oke. Terus ini diantaranya utilities pada cash gitu ya. Ini jurnal-jurnal. Nah, setelah penjurnalan itu, ini kan tempo hari sudah Bapak bilang utilities expense itu akun utilities expense, cash akun cash. Nah, akun cash tempo hari masing-masing akun, masing-masing account itu ya. Masing-masing account atau masing-masing akun itu mempunyai T account gitu ya. Nah, T account itulah dinamakan GL, general apa dinamakan ledger. T account itulah dinamakan ledger. Jadi misalnya kayak gini. Pemegang saham mengambil uang ya. Ya, jadi kayak mengambil dividen atau bagian keuntungan. Ya udah, berarti ada ini Dominic's drawing pada cash kan gitu ya. Nah, itu berarti ada T account dari Dominic dan T account dari cash ada itu gitu ya. Nah, terus pada tanggal 1 Maret, nah kita ingin lihat posisi 1 Maret. Nah, jadi posisi 1 Maret itu balance-nya gini, using following T account, balance 1 Maret 22, cash receipt 241, balance 31 Maret 19 ya, berarti cash payment ada ini sesuatu ini cash payment ya, sehingga pada saat saldo awal 22, cash receipt 241, saldonya 19 ya berarti cash payment ya, berarti pengurannya kan ada cash payment kan gitu ya. Ya kan gitu, sehingga cash payment-nya 245.105. Jadi di sini cash payment 245.105 sehingga dari 22 saldo awal ada tambahan receipt ya, receipt cash, terus dikurangi dengan pengeluaran cash ya, sehingga saldonya 31 Maret seperti ini. Jadi kalau kita belajar T account gini ya, T account ya, itu lebih mudah ya. Nah, masing-masing account inilah namanya ledger atau buku besarnya cash. Buku besarnya akun cash, buku besarnya account cash ya. Oke. Sampai di sini Bapak menerangkan ya, sampai di sini dulu. Nah, ada pertanyaan apa enggak? Masih ada confuse enggak disambung dengan kuliah 2 minggu yang lalu? Ada kebingungan? Baik, kalau enggak ada Bapak lanjutkan. Kalau enggak ada pertanyaan. Nah, ini ada yang namanya ledger, buku besar ya, ledger. Jadi di sini ada akun office equipment, akun apa ini? Account payable, akun apa ini? Unrealized rent kan gitu ya, saya gedein aja deh. Ya. Unearned rent ada akun ini kan gitu ya. Nah, ini namanya ledger di sini ya, ledger masing-masing ini akun cash, taruhlah akun cash ya. Cash bergerak tanggal 1 November ada cash masuk ya. 5 November cash keluar sehingga saldonya seperti ini. Saldo itu saldo di sisi debit atau kredit ya. Nah, kalau cash itu kan haknya perusahaan ya. Ya umumnya saldo cash itu adalah di debit gitu ya. Terus office equipment set dari perusahaan itu normalnya saldonya saldo debit. Karena apa? Karena itu adalah hak. Payable itu adalah utang. Utang itu hak apa kewajiban ya. Bisa dengar suara Bapak? Bisa?
Gimana Bella? Siapa itu tadi? Bella atau siapa? Utang. Utang itu Iya, kewajiban Pak. bukan? Kenapa? Iya, kewajiban, Pak. Utang Iya. kewajiban. Oke. Kalau kewajiban ada di mana? Di debit apa di kredit? Di kredit. Kalau nambah di Kewajiban kredit. iya, di kredit. Jadi saldo apa? Saldo normalnya saldo normal utang di kredit apa di debit? Kredit, Pak. Hah? Kredit. Kredit ya. Oke, yang lain-lain meskipun off kameranya tapi aktif ya karena ini mulai logika yang agak sulit tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi ngerti ya antara saldo normal saldo di debit dengan saldo di kredit ngerti apa enggak? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Bingung Pak saya Pak, tapi nggak tahu cara bertanyanya gitu. Ayo yang off cam ini nyimak kan ya, bukan tidur ya di rumah ya. Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nyimak, Ya. Pak. Ya, jadi logikanya Bapak ulang lagi ya. Ini adalah buku besarnya kas ya, buku besarnya kas ya. Nah, kas itu adalah haknya perusahaan. Nah, kalau kemarin sesuai dengan kuliah pertama kali ya toh, hak itu mesti ada di debit. Kalau kewajiban itu ada di kredit ya. Nah, kalau cash ya karena kan itu akan digunakan oleh perusahaan berarti haknya perusahaan toh. Nah, berarti saldonya di debit. Nah, pertama kali dicemplungin oleh pemegang saham, cashnya ada 25. Nah, setelah itu cashnya dipakai untuk membeli tanah 20, terus ada pendapatan 7,5 juta untuk membeli supply secara kredit bayar ya toh. Nah, akhirnya sebelah balance ini adalah saldo. Ya, saldo juga ada saldo debit, ada saldo kredit. Karena kas itu adalah hak dari perusahaan ya, saldonya umumnya lumrahnya itu adalah di debit. Cash bisa nggak saldonya di kredit? Bisa nggak cash saldonya di kredit? Halo? Kok pada diam aja, bingung ya? Cash bisa nggak saldonya di kredit? Bisa, Pak. Gimana Andika? Bisa nggak cash saldonya di kredit? Ayo yang lain. Ya. Nah, kalau cash itu umumnya tidak bisa. Yang kas ya, kas yang kas yang dipegang. Ya, kas itu nanti ada dua. Cash on hand dan cash on bank. Kas ada berapa? Ada jenis kas? Dua. Apa itu? Cash on hand dan cash on bank. Nah, itu. Yang cash on hand itu artinya apa ya? Uang yang dipegang. Uang Iya, cash yang kita pegang dompet. misalnya. betul. Uang cash receh yang dipegang. Kalau misalnya uang cash receh yang udah untuk kita bayar, Kak, untuk kita bayar ya, untuk membayar gitu ya. Nah, untuk membayar ya. Itu bisa nggak di sebelah kredit? Nah, maksudnya saldonya. Ya sudah mungkin kalian bingung. Kalian kalau masih ini kan kayak gini nih gambarannya nih ya, gambarannya nih.
di debit kayak gini, debit saldo masih ada debit. Ini kan artinya masih ada uang di kantong Anda. Benar apa enggak? Iya, Pak. Benar. Ini terakhir uang di kantong Anda 2065. Benar apa enggak? Betul, Pak. Nah, terus taruhlah dibuat bayar 2065. Ya, berarti uang di kantong Anda apa? Habis. Benar apa enggak? Betul, Benar. Pak. Nah, kalau dibuat bayar uang tinggal 2065 dibuat bayar 3.000 bisa apa enggak? Enggak. Ngutang Nah, jadi ngutang. ya nggak bisa. Jadi cash itu lumrahnya nggak ada saldo kredit. Ya, karena ini harus bayar 3.000, ya udah gua ada 2.500 dulu gitu kan. Berarti kan pembayarannya masih kurang 500 ya. Tapi uang yang ada di saku Anda ya benar-benar udah habis, gitu kan. Benar habis berarti di sini 0 gitu loh. Jadi cash itu hampir tidak pernah ada saldonya kredit, ya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya karena udah nggak ada lagi di saku, nggak ada, masa mau dibayarkan apa, kan gitu ya. Jadi nggak ada. Nah tapi biasanya kalau di bank ya, kalau di bank itu kemungkinan bisa dikredit. Karena apa? Misalnya nih, saya nggak tahu nih saldo di bank saya berapa. Terus saya nulis saja cek. Ya, misalnya saldonya itu tinggal 30 juta. Terus saya nulis cek bayar 32 juta. Ya toh? Nah, udah langsung saya bayar. Nah, itu biasanya kalau kita sudah mempunyai hubungan baik dengan bank ya, itu biasanya sama bank nggak apa-apa, ceknya itu bisa dibayarkan 32 juta oleh bank. Jadi cek itu kan gini ya, cek itu adalah alat pembayaran yang nanti misalnya saya nulis cek ya, saya bayar nulis cek terus dikasihkan kepada orang. Nah, orang itu nanti menguangkan, datang ke bank minta 32 juta itu ke bank gitu loh ya. Nah, biasanya kayak gitu karena kita udah berhubungan baik dengan bank, biasanya bisa itu dicairkan 32 juta itu padahal kan masih ada miss ya, masih ada kekurangan 2 juta tadi karena hubungan baik dengan bank biasanya kita bisa dikasihkan. Nah, kalau di bank itu kemungkinan ada saldo kredit. Kalau di bank dengan kasus yang Bapak ceritakan tadi, ya. Oke, paham kira-kira Ibu, Bapak, Bapak, Mbak, Mas? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Account payable, utang, ya. Utang itu saldo normalnya karena kita kan utang kan kewajiban, benar ya? Nah, itu ada di kredit. Kemungkinan besar bisa nggak utang itu ada saldonya di debit? Bisa. Kok bisa? Gimana? Kok bisa saldonya di debit? Kenapa bisa? Kalau kurang, utangnya berkurang. Terus? Kalau ada pembayaran, gini kan utang semula 1.350 nih. Terus dibayar 950, utangnya tinggal 400. Utang lagi 1.800, tinggal 2.200. Dibayar 400, tinggal 1.800. Dibayar lagi 900, tinggal 900. Terus kemungkinan bisa nggak utang itu saldonya di debit? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa apa bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya, nah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bapak selalu berbicarakan sesuatu yang wajar, yang lumrah-lumrah, dan juga bicara masalah yang tidak wajar agar Anda pengertiannya luas. Ya normalnya nggak bisa, Pak. Masa kita saldo 900, utang 900, terus kita membayar 5.000 gitu, masa begitu gitu kan ya? Saldo 900 masa kita bayar 1.000 kan gitu ya? Nah, tapi kadang-kadang di lapangan, di apa begitu ya, bos itu nggak tahu, utang gua berapa ya? Gua bayar aja 1.000 gitu kan ya.
Nah, padahal catatannya di kantor itu tinggal 900. Oh, sorry. Catatannya di kantor tinggal 900. Ya bisa saja itu dibayar 1.000, ya di sini dikurangi 1.000, dia di debit sini 1.000. Nah, karena ini saldonya 100 kan berarti masih ada sisa ya 100. Nah, itulah kemungkinan besar bisa ada saldo debit di sini. Ya, kemungkinan, tapi itu enggak lumrah, enggak wajar. Tapi bisa saja kemungkinan terjadi persis kayak bank tadi, ya, yang pakai cek tadi, yang saldonya bisa ada di kredit. Tapi itu enggak wajar, tapi kemungkinan bisa seperti itu. Ya, jadi kenapa Bapak membicarakan yang wajar dengan yang tidak wajar, biar Anda benar-benar ngerti, paham pergerakan debit kredit itu biar ngerti dan paham benar. Oke, gimana kira-kira? Paham? Ada yang masih bingung? Apa yang dibingungkan? Silakan ditanyakan. Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, jelas ya. Benar-benar diperhatikan ya. Soalnya ini kan agak mulai pakai logika ya, mulai logika. Nah, ini akun-akun yang lain ya. Nah, akun-akun yang lain ini semua dikumpulkan ya. Semua dikumpulkan namanya saya langsung jump over aja dulu. Di semua akun-akun dikumpulkan di dalam trial balance. Ya, balance yang masih dicoba-coba. Namanya neraca saldo. Ya, neraca saldo. Jadi gini, tadi kan ini ada saldo, ini ada saldo, ini ada saldo, ini ada saldo. Nah, semua akun-akun itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan jadi namanya neraca saldo atau trial balance. Ya. Nah, menyiapkan trial balance ini bisa disiapkan, ini yang paling penting. Pertama kali nama company, title trial balance ya. Terus account ya, akun-akunnya ditulis, akun-akunnya ada apa saja. Ya, akun-akunnya harus ditulis. Terus total debit dan kredit kolom harus dipersiapkan. Ya. Terus memverifikasi total debit masing-masing account itu berapa. Nah, contoh, kita harus nulis ini, step number 1 itu nulis ini, net solution, ya, trial balance. Unadjusted ini nggak usah bingung dulu lah yang namanya unadjusted. Ya, ditulis saja dulu, unadjusted nggak apa-apa. Tapi namanya intinya nanti trial balance ya. Nah, trial balance itu ya, trial balance namanya juga balance. Balance itu adalah imbang. Trial itu keseimbangan yang dicoba gitu ya, dicoba trial balance gitulah ya. Ini ada unadjusted dan nanti adjustment-nya kita ceritakan lebih lanjut kan gitu ya. Nah, di sini ya, di sini tadi cash ada saldonya. Account receivable ada saldonya. Supplies ada saldonya. Insurance ada saldonya. Tanah ada saldonya. Nah, dikumpulin semuanya, saldo-saldo itu dikumpulin, ya toh. Nah, ujungnya adalah saldo-saldo itu dikumpulin, antara saldo hak dan saldo kewajiban dikumpulin, harus sama. Ya, harus sama. Kalau nggak sama, berarti ada something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah. Ya, paham? Oke. Ya. Nah, jadi ini harusnya langsung Bapak kasih latihan ya, biar ini. Tapi habis kelas langsung Bapak kasih latihan deh. Ya, habis kelas ini langsung biar nggak lupa-lupa kayak kemarin lah Bapaknya. Pergilah Bapaknya
ada olahraga lah, habis kelas ini langsung saya kasih ya. Oke, jadi ini adalah trial balance. Terus ya, terus di dalam input di dalam penjurnalan ada kemungkinan ada kesalahan. Misalnya ya, harusnya 542 tapi ditulis 452 atau ditulis 524. Bisa nggak kayak begini? Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Tapi kemungkinan bisa nggak sebagai manusia 542 ditulis 452? Sangat Bisa. mungkin, Pak. Bisa. Ya bisa. Bisa. Udah capek bener ya, angka 542 itu kelihatannya 245 gitu ya. Nah, bisa juga. Nah, ini kalau udah ditulis kayak begini gimana cara membenarkannya? Oh, gampang Pak, di tip X aja gitu ya. Ya, kalau bisa nggak boleh ada tip X ya. Dulu itu saya nggak ada komputer, nggak ada apa, jadi semuanya ditulis dengan tangan. Kalau ada tip X udah nilainya kita nggak dapat nilai 0. Ya, jadi akuntan zaman dulu atau orang pembukuan zaman dulu itu biasanya orangnya apik dan rapi. Ya, karena salah dikit saja itu menjadi salah. Ya, itu sudah menjiwai ke kita gitu loh. Tapi kesini saya ketularan oleh anak-anak milenial lah, nyantai dulu gitu kan ya. Nah, dulu itu ya kalau akuntan dulu itu baju nggak disetrika saja udah nggak boleh masuk kantor. Ya, kalau dulu kuliah baju nggak disetrika, apalagi kuliah pakai kaos, sudah nggak boleh masuk. Ya, dulu celana itu setrikaannya nggak lurus, udah nggak boleh masuk gitu ya. Ya, jadi kayak begitu, artinya itu bagus sekali, bagus ya. Kesalahan di tip X atau dihapus kelihatan itu sudah sangat mengurangi nilai. Ya, jadi itu bagus apa? Agar senantiasa konsentrasi penuh. Kalaupun ada salah, that's okay. Ya, nanti dibetulkan, salahnya tidak boleh dengan dicoret. Ya, kalau dicoret itu ada kemungkinan wah jangan-jangan ini diganti, jangan-jangan ada apa. Kalau kesalahan ya diganti dengan jurnal pembetulan. Nah, ini kita akan membicarakan masalah jurnal pembetulan atau adjustment ya. Bisa kesalahan seperti ini ya. Ya, the entire number is mistakenly moved one or more spaces to the right or the left, such as writing 542 sebagai 54,2 atau 97,5 ditulis 975. Ini sangat bisa, sangat bisa. Ya, ini. Nah, kayak gini nih, ini soalnya ini. For each of the following error, consider individually indicate whether the error would cause the trial balance total be unequal. If the error would cause the trial balance total to be unequal, indicate whether the debit or credit total is higher and by how much. Nah, ya toh, kalau misalnya nanti debit dan kredit kalian itu error, itu ada kemungkinan ada salah tulis. Misalnya ini payment of cash withdrawal. Ya, cash withdrawal pengambilan cash. 5.600 was journalized, artinya di jurnal atau dicatat ya. Kalau gini kan passive voice ya, TOEFL-nya ya. Was journalized itu sudah ya, sudah atau telah dicatat dan diposting, artinya dimasukkan ke jurnal as a debit 6.500 to salary expense ya. Nah, and a credit of 6.500 to cash. Ya. Nah, harusnya 5.600 tapi cashnya ditulis 6.000, harusnya 5.600 tapi cashnya ditulis 6.500. Berarti pengeluaran cash akan lebih besar itu nanti. Ya, nanti ini yang penyebabkan bisa penyebabnya ketidakbalansan atau dengan menghitung kas itu tidak sama totalnya. Ya, seperti itu. A fee. Ya, a fee itu adalah
pendapatan 2.850 ya from client dicatat di dalam account receivable 2580. Ya, dan dikredit sebagai fee 2850. Nah, dicatat di account receivable, dicatat di fee-nya 2850. Kalau yang soal B ini kira-kira bagaimana ya? Kira-kira neracanya tadi atau trial balance, neraca saldonya tadi akan sama enggak kalau yang kasus B ini? Halo? Kalau slide Bapak bahasa Inggrisan ngerti kan ya? Halo? Paham, Pak. Loha. Paham, Pak. Berbeda ya, Pak? Iya, berbeda. Kira-kira nanti neraca saldonya atau trial balance-nya kira-kira bisa imbang apa enggak? Bisa sama enggak antara debit dan kredit? Enggak, Pak. Beda, Masih jomplang, Pak. Bisa. Nah, jomplang ya. Jadi harus teliti ya nanti ya, harus teliti kayak gini gitu ya. Nah, kalian orang milenial memprotes Bapak. Pak, itu semuanya nanti yang bikin sistem, Pak. Ya, itu semuanya udah dicek oleh sistem. Nah, benar ini kalian ya. Nah, karena ini Anda bidik bisnis digital gitu ya, ada kemungkinan Anda nanti kecabangan membuat program juga gitu ya, ada kecabangannya mungkin gitu ya. Nah, harus dicari ini. Ya, jadi kan di program akuntansi itu para programmer itu sudah mengunci ini. Ya, begitu yang diinput pada saat jurnal debit berapa, terus kredit berapa, terus tekan enter gitu ya. Begitu ini nggak balance, itu nggak mau di-enter dia, nggak mau lanjut proses selanjutnya. Ya, nanti mungkin ada program akuntansi mungkin dikenalkan ya. Mungkin ada mata kuliah program akuntansi, artinya mengisi program dengan akuntansi. Kalau nggak ada nanti tolong saya diingatkan, saya akan ingatkan Pak Osli selaku korpor di Anda bahwa program akuntansi untuk anak-anak bisnis digital ini sangat penting. Ya, oke. Kalau yang B ini jelas di program akuntansi nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya secara manual bisa ditulis, kan manual nulis gitu aja. Tapi nanti pada saat ditransfer semuanya ke trial balance, nah itu baru ketahuan, oh nggak balance. Berarti di sini ada. Ya toh. Nah, kalau yang 600 ditulis 6500 kayak begini, ini sih masih bisa balance di program akuntansi juga pasti bisa diproses ini karena balance ya. Tapi permasalahannya nanti dicocokkan uang yang ada di catatan, saldo uang yang ada dengan fisik uang itu bisa berbeda ini. Gitu ya. Oke. Terus ini a payment of 3.500 to creditor was posted or debit 3.500 to account payable and debit 3.500 on cash. Nah, jadi di sini sama-sama debit ya. Harusnya pembayaran itu debit on account payable, debit account payable, wajarnya account payable di kredit apa di debit? Kredit. Kalau account payable di debit artinya apa? Bayar utang. Iya, good Bella. Bayar utang. Nah, jadi di sini creditor was posted payment to creditor was posted debit 3.500. Benar nggak ini to account payable? Debit to account payable, payment of a creditor debit to account payable 3.500. Benar nggak ini? Benar ya, Pak? Yes, Zulfira pintar. Benar. Nah, tapi kita lihat lagi. And a debit 3.500 to cash. Benar apa salah? Salah. Harusnya kredit karena Ya. cashnya berkurang. Yes. Kalau dua-duanya dicatat debit, kalau dua-duanya dicatat di debit itu imbang apa enggak? Balance apa enggak? Nggak bakal balance. Iya. Enggak. Iya. Kayak gitu ya. Jadi itulah kira-kira kesalahan-kesalahan di dunia akuntansi. Jadi dari awal Anda itu sudah mengenal ya kesalahan-kesalahan akuntansi.
Oke, semangat. Yang lain, kira-kira masih ada kebingungan? Yang lain-lain, kita lihatnya deh biar ini. Yang lain-lain kayak Haikal, lain-lain Desma, Rinandia, itu ngerti nggak yang Bapak ucapkan pagi ini? Halo? Ada kemudahan kuliah di rumah jangan dilewatkan ya, jangan wah ya udahlah kuliah biarin aja, dihidupkan aja komputernya, habis itu off cam saya tidur lagi, ya bapaknya ini biarin aja gitu, nanti ada direkam dan sebagainya, jangan ya. Mumpung ketemu Bapak, tolong benar-benar dipahami yang disampaikan Bapak per detik ini, per hari ini, kalau nggak ngerti cepat ditanya. Ya, oke. Kalau kalian nggak mengerti, nggak mau tanya, Bapak nggak tahu kalian mengerti atau tidak. Ya, yang rugi siapa? Ya, Anda sendiri, gitu loh. Karena Bapak udah ngerti semuanya. Ini masalah ini, Bapak kan berusaha membantu Anda untuk ngerti, gitu ya. Tuh, jadi kalau Anda nggak ngerti, nggak bertanya, ya Bapak nggak tahu, gitu loh. Nanti dikasih soal, nggak ngerti juga Anda. Nah, itu yang berbahayanya di situ. Karena nggak ngerti, tapi ingin nilai bagus kan gitu kan, instan pengen nilai bagus, akhirnya apa, jawabanmu kayak apa sih, saya nggak ngerti banget loh. Kalau Republik Indonesia ini orang-orangnya kayak begitu semuanya, ingin shortcut terus kayak begitu, ya nggak akan jadi baik Republik ini, ya nggak akan bisa ngejar Korea, nggak akan bisa ngejar Jepang, selamanya kita akan apa, pencontek terus gitu loh ya. Oke lah, harapan saya sadar semuanya udah kuliah, udah nggak SMA lagi. Kalau ke tabiat atau perilaku buruk-buruk di SMA, udah kuliah harus ditinggalkan. Ya, oke. The total are equal, yang tadi yang kasus A. The total are equal since both the debit and credit entry were journalized and posted. Ya, ini yang A tadi ya. Ini kan A ini ya. Kalau ini bila perlu kalian foto ini ya. Yang A. Now, the total are equal since both debit and credit entry were journalized and posted. The total are equal, ya. Jadi yang A ini sih pasti balance, tapi ada masalah di jumlah cash-nya tadi, pengeluarannya terlalu besar catatannya. Terus yang B itu tidak equal ya, 280 yang harusnya 2580, 270 ya. Terus yang C itu unequal juga ya, harusnya 3.500 tidak apa 3.500 ditambah 3.500 unequal ya. Oke. Itu error ya. Bagaimana kesalahan tadi, an error sudah terlanjur dicatat, sudah terlanjur di jurnal. Ya, sudah terlanjur di jurnal, sudah terlanjur dicatat, bagaimana dia kan gitu ya membenarkannya. Nah, another type of posting is error assume that ini ya incorrect journalize and postage as debit supplies account payable 12.500. Ini ada contoh lagi. Ini error yang tidak mempengaruhi trial balance, artinya trial balance-nya masih sama ya. Kalau ini yang A itu balance-nya tetap sama. Tapi yang B dan C itu balance-nya udah berbeda ya. Nah, ini contohnya juga tidak mengefek trial balance. Contoh Mei 5 12.500 purchase office equipment ya. On account incorrectly journalized posted as debit to supplies and credit account payable 12.500 ya. Ini office equipment itu peralatan berat kayak mesin printer, mesin komputer ya, itu namanya equipment. Tapi kalau yang staples, terus isolasi, terus yang kayak begini nih, apa itu? Nah, kayak begini, binder ya, binder kayak begini. Nah, ini yang dinamakan supplies ya, terus
terus apa? Terus beli pensil kayak gini, ini namanya supplies ya. Nah, pencatatan pembelian equipment printer atau komputer kantor tapi dicatat sebagai supplies, salah apa benar? Salah. Salah. Supplies itu bisa dipakai waktu yang lama apa enggak? Enggak. Enggak, mungkin 1 hari, mungkin 1 bulan sudah habis. Tapi kalau equipment, Jangka panjang. iya betul, bisa bertahun-tahun. Makanya nanti pemakaiannya, pencatatan pemakaiannya equipment itu melalui apa? Melalui penyusutan. Di pemakaiannya ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, coba dipikirkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ya bagus Muhammad. Yoga. Yang tadi yang A itu errornya nggak maksudnya nggak ngefek itu karena masih awal atau karena apa Pak? Nah, yang A ya. Iya. Nah, yang ini ya. Nggak ngefek karena di debit dicatat 6.500, di kredit dicatat 6.500. Sehingga nanti di sininya debit dan kredit itu sama. Jadi nggak begitu ngefek. Nggak ngefek. Jadi totalnya trial balance nanti pasti masih sama. Cuman ngefeknya di sini ya. Di sini ke payment of cash, cash keluar berapa? 5.600 Pak. Tapi cash yang dicatat berapa? 6.500. Pada saat cash dihitung, itu kira-kira catatan dengan cash yang ada selisih apa enggak? Selisih Pak. Nah itu. Ya, secara catatan enggak ngefek, balance-nya tetap masih imbang antara debit kredit. Tapi nanti begitu dicek dengan fisik itu pasti ngefek. Nah, itu makanya meskipun balance ya, tapi bisa dianggap sebagai apa? Error. Itu Muhammad. Iya Paham? Pak. Paham Pak. Terima kasih Nah, Pak. beda dengan yang kasus B dan kasus C. Beda ya. Nah, kasus B itu account receivable di debit ya sebesar 2580, tapi di di pendapatannya dicatat 2850, udah jelas ini enggak balance nih, nanti debitnya 2580, kreditnya 2850. Jadi nanti enggak balance gitu ya, paham ya? Nah, yang C juga enggak akan balance karena dua-duanya dicatat di debit. Ya, gitu ya. Jadi akhirnya ini impact-nya. Meskipun the total are equal ya, tapi ini nanti ada masalah. Nah, kalau yang B dan C ini fatal kesalahannya karena akan membuat nggak balance. Gitu Yoga. Paham? Pak. Paham Pak. Ya, Terima semoga kasih, yang Pak. lainnya yang mempunyai unek-unek kayak Yoga mudah-mudahan ini ya. Nah, silakan kalau yang masih bingung ditanyakan ya. Ya. Jadi Bapak mengajak ini biar Anda benar-benar lihat slide ya, biar slide apa ini artinya, apa ini maksudnya. Kalau Bapak terlalu cepat ya boleh, Pak, mohon perlahan lagi, kurang paham saya terlalu cepat Bapaknya. Pak, saya bahasa Inggrisnya kurang mengerti apa itu. Kok ada word journalize ya, ya nggak apa-apa, sekalian kita belajar TOEFL ya toh. Ini adalah passive voice. Kalau kata-kata pasif atau di itu ya pasif ya, di jurnal atau dicatat itu mesti apa? To be dan past participle. Nah, to be itu is, am, are, kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah lampau, to be itu apa? Was, were, kan gitu ya. Nah, biarin aja sekalian saya ngajarin untuk TOEFL ya. Ya, oke. Ya, jadi ini tadi kesalahan, ini tadi juga masih sama tadi
yoga sama dengan yang A, tapi kesalahannya hanya salah akun saja di sini. Nggak begitu fatal, tapi ya namanya salah pasti fatal. Ya. Hanya salah akun saja. Ya, oke. Nah, jadi di sini bagaimana mengkoreksinya. Nah, tinggal dibalik. Mohon maaf ya. Ini supplies ya, account payable. Ini jurnalnya gimana ini? Sorry. Jadi pada saat transaksi ini membeli 2.500 dicatat supplies dan account payable, ini jurnalnya bagaimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Ya, biar meskipun kita, kalau kalian ada kertas di rumah pakai coret-coretan itu lebih bagus. Ya, kalau di sini Bapak langsung aja ingin mengetahui pemahaman Anda. Ya, jadi di sini jurnal supplies account payable. Ya, jurnalnya bagaimana kalau transaksi ini? Debitnya apa, kreditnya apa? Supplies-nya di debit bukan, Pak? Ya, supplies di debit berapa? 12.500. Oke. Kreditnya Account payable. salahnya ada di mana? Salahnya ini belinya kan office equipment. Ya. Terus malah ditulisnya di supplies. Ya. Pertanyaan Bapak, tulisan supplies harus ada atau tidak? Harusnya diganti office equipment. Ya, ntar dulu. Di dalam jurnal ini kan udah ditulis supplies ya, terus sama account payable. Pertanyaan Bapak, tulisan supplies itu harus ada atau tidak? Harusnya enggak. Yes. Gitu, pinter. Harusnya tidak. Ya, harusnya tidak. Nah, harusnya supplies itu, sebenarnya supplies itu sebagai apa catatannya? Harusnya yang kan belinya office equipment, berarti nulisnya harusnya office equipment gitu, Pak. Iya, supplies nggak boleh ada. Harusnya office equipment. Nah, tapi udah terlanjur supplies, terlanjur ini ya, nggak boleh ditipek langsung, nggak boleh. Nah, bagaimana caranya menghilangkan supplies? Nah, ini biarin yang lain-lain. Gimana cara supplies sudah dicatat di debit? Bagaimana menghilangkannya? Katanya nggak boleh di tip X. Di adjustment bukan, Pak? Ya, supplies dulu, ntar dulu equipment. Bagaimana supplies kan sudah dicatat di debit itu. Ya toh? Nah, sehingga kan supplies muncul. Ada. Terus bagaimana menghilangkan supplies ini? Kan nggak boleh di tip X tadi. Supplies-nya dijadiin kredit gitu ya, Pak? Iya, akuntansi itu gampang. Kalau salah di debit, berarti debit kebesaran. Nah, kalau debit kebesaran dikuranginya, ya ditaruh di kredit. Gitu, artinya nggak boleh di tip X, tapi tahu ada ceritanya. Di situ, oh itu salah. Terus nanti jurnal yang baru, ini adalah jurnal pembetulan, karena pada saat itu ditulisnya salah. Ya, karena udah dicatat di debit supplies, ya supplies nggak boleh ada di debit. Supplies itu harus ada dikreditkan. Karena apa? Nggak boleh ada di debit. Nah, caranya menguranginya bagaimana? Ya dikreditkan, gitu ya. Pinter, Zafra. Yang lainnya harus seperti Zafira ya, harus paham. Lah, sebelum ini makanya Bapak tadi tanya, nah, jurnalnya seperti ini. Ya. Ya, jadi supplies tadinya kan dicatat supplies pada account payable, ya toh. Nah, karena supplies-nya ini nggak boleh ada. Yang harus ada apa? Yang harus tidak ada equipment. Jadi kalau ada jurnal, muncul jurnal kayak begini, supplies-nya habis apa enggak? Habis.
Habis, Bella ya. Ya, supplies-nya habis. Dengan demikian kesalahan tidak perlu ditip X. Tidak perlu dihapus, tidak perlu dicoret, dan nggak boleh itu. Jadi kesalahannya harus diapakan? Kesalahannya harus dengan apa? Dengan jurnal juga. Pembetulannya. Makanya di sini ditulis, setiap jurnal itu hendaknya ada tulisannya. Biar bercerita dia. Jadi di sini jurnal ini adalah jurnal pembetulan. To correct erroneous debit, ya kesalahan debit of supplies on Mei 5. Ya, ini kan Mei 5 ini ya, dicatat supplies di debit kan gitu. Nah, ini to correct erroneous debit to supplies on Mei 5. See invoice from Bell Office Equipment Co. Jadi ini setiap jurnal itu ada bunyinya dan jelas gitu ya. Jadi kalau ada pemeriksaan siapapun itu yang meriksa dan kebetulan kalian nggak ada di tempat itu, pemeriksanya tahu, oh ini kesalahan ini. Oke, itulah salah satunya kesalahan. Bapak nggak mau move terlalu banyak dulu. Ya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Bapak mau nanya, Pak. Silakan. Berarti itu yang dibenerin yang supplies-nya aja ya, Pak. Accountable-nya nggak usah diapa-apain. Pertanyaan Bapak, account payable-nya salah apa enggak? Enggak. Nah, kalau enggak, harus dibenarkan apa enggak? Enggak. Nah, ya sudah. Ya, nanti bagus ini. Kamu ini sudah insting logikanya sudah bagus ini. Jadi tanya, loh Pak, tadi kan jurnalnya berpasangan. Loh kok ini yang dibetulkan hanya satu? Nah, pertanyaan Bapak adalah, karena account payable-nya enggak masalah. Yang bermasalah hanya satu. Ya, satu itu yang dibenarkan. Ya, account payable-nya sudah benar. Jadi kalau jurnal ini digabung ya, jurnal tanggal 31 dengan jurnal tanggal 5 digabung, intinya debitnya apa, kreditnya apa? Nah, sekarang melanjutkan pertanyaan si Zafira. Kalau jurnal ini digabung dengan jurnal Mei 5 tadi, intinya ya adanya yang ada yang tersisa atau setelah pembetulan itu jurnalnya apa, debit, yang kreditnya apa? Jadinya debitnya office equipment, kreditnya yang account payable itu ya, Pak. Supplies-nya kemana? Supplies-nya udah nggak ada. Ya, gitu. Ya, jadi pertanyaan Bapak itu kamu jangan takut. Kalau ditanya Bapak itu jangan takut. Karena itu pertanyaan pancingan. Kamu ngerti apa enggak? Pun demikian nanti kamu di interview pekerjaan. Kalau kamu merasa benar, jawab saja. Meskipun dibentak, loh kenapa sih kamu kayak gitu? Dibentak kayak gitu. Kamu benar, ya jelaskan. Kadang-kadang penanya itu ingin mengetahui kamu dengan kondisi yang kepepet, dengan kondisi dibentak kayak gitu, masih yakin dan masih percaya diri atau tidak. Nah itu Bapak selalu begitu. Ya kalian ini benar-benar ngerti atau tidak. Gitu. Paham? Wih. Paham, Pak. Yang lainnya tidur apa enggak ini? Aduh, Bapak itu khawatir kalau Zoom ini yang lainnya WC ini bablas ini. Ya. Zaid Al-Fatih. Paham nggak? Tidur nggak dia? Alhamdulillah masih respon ya. Jenny Surya, paham nggak? Paham, Pak. Ya gitu seneng ya. Aisyah paham? Paham, Pak. Ahmad Najmi, Siap, paham Pak. gitu ya. Oke ya, seneng Bapak ya meskipun off cam tetap benar-benar serius ya. Pagi-pagi kuliah pagi serius nggak apa-apa. Nanti ngajari kuliah B ini yang siang ini kasihan juga dia mungkin udah OSIS otak sisa. Ya, ya oke. Rahman Anwar ini serius banget terus ya. Rahman paham ya? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi gitu liku-liku akuntansi itu seperti itu. Ya. Kalian
kalian ini, Pak, saya nggak akuntan, Pak, bukan mahasiswa akuntansi, Pak. Saya bidik, Pak, bisnis digital. Iya, Bapak tidak mengarahkan Anda itu nantinya sebagai seorang akuntan atau tukang catat kan gitu kan. Tapi Anda harus tahu sejarahnya catatan itu kayak apa. Anda itu sebagai orang bisnis digital man gitu kan ya. Itu harus paham asal-usulnya. Ya, kira-kira begitu. Terus harus paham kalau ada kesalahan. Harus paham kira-kira membetulkan seperti apa. Ya, ya gitu. Karena kalian ini nanti akan jadi pucuk pimpinan. Kalau pucuk pimpinan catatan awal aja nggak ngerti, waduh bahaya. Ya, nah, di situ. Jadi Anda harus benar-benar termotivasi untuk belajar akuntansi ini harus benar-benar serius dan termotivasi tinggi. Ya, karena baik buruknya perusahaan itu dari catatan. Ya, salah satunya bisa dari catatan amburadul, perusahaan bisa bangkrut gitu ya. Oke. The following error took place in journalizing and posting transaction. A withdrawal of 6,000 by Seri, owner of business, recorded as a debit to office salary. Nah ini. Withdrawal itu kan memang ada post withdrawal ya, tapi di sini office salary ya, to expend and credit to cash. Kalau kreditnya sih benar, tapi debitnya ini salah. Harusnya mengurangi equity tapi dibilang expense. Ya gitu. Terus ada kasus lagi, utilities expend 4.500 paid for current month was recorded as debit to miscellaneous expense. Ya. Ya. Jadi biaya listrik dicatat sebagai biaya lain-lainnya juga nggak benar. Kredit to account payable-nya sudah benar. Ya. Oke. Nah, cara membenarkannya ya harusnya drawing dimunculkan, office salary dikreditkan. Ingat ya, kalau kesalahannya itu ada di sisi debit ya harus ada jurnal counter offer gitu ya, jurnal yang mematikan ya. Kan ini kan semulanya udah dicatat di debit ya, dimatikan. Gimana cara mematikannya ya dicatat di kredit gitu ya, sehingga 00 itu ya, semula muncul di debit terus dikreditkan juga akhirnya 0 hilang gitu ya. Oke, ya, ya sudah, ya. Utilities expense to cash ini yang kasus B tadi. Oke, sementara ini dulu, ya dicamkan dulu, ini dulu. Nah, setelah itu nanti ada soal-soal untuk latihan, ya minggu depan udah mulai trial balance. Terus saya masih utang pertemuan 1. Tadi kelas B apakah diganti besok? Besok saya rasa saya belum bisa. Jadi mungkin nanti dipikirkan apakah mungkin penggantinya di hari Senin atau bagaimana Senin besok ini, minggu depan itu ya. Nah, nanti didiskusikanlah. Anak B minta Jumat besok penggantinya yang Bapak nggak bisa. Tapi setelah Bapak lihat schedule, Jumat besok itu full Bapak itu ya ini ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Langsung setelah ini jangan kemana-mana, meskipun Bapak live Zoom jangan kemana-mana, langsung tunggu dari PJ Bapak 10 atau 15 menit langsung kasih soal-soal latihan ya. Oke. Pak.